Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Karena sebelumnya anime Maga Queen sudah lanjut kembali setelah jeda cukup lama, jadi di sini seperti biasa mari kita bahas episode terbarunya yaitu episode 7. Oh ya, sebelumnya gue juga belum sempat bahas episode 6-nya guys. Jadi di sini mari sekalian kita bahas episode 6-nya. Ya, dalam episode 6 animenya, saat itu kondisi wilayah iblis sudah semakin parah. Hampir dari mereka semua sudah terpengaruh akibat kekuatan dari sang raja iblis palsu yaitu Avos Dilevia. Sedangkan Anos dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyusup ke Del Sugade lewat ruang bawah tanah. Cuma tujuan mereka menyusup ke tempat itu bukan untuk langsung mengalahkan Nosgalia ataupun Avos Dilevia, melainkan mereka berniat kembali ke masa lalu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Shin, Misa, dan juga Reno. Karena memang ada beberapa hal yang perlu Anos selidiki. Seperti misalnya mengenai kematian Reno, lalu apa alasan Shin sampai memutuskan tinggal di hutan Ardain dan bahkan sampai menjadi raja roh di sana. Dan juga kenapa Misa yang merupakan anak kandung mereka bisa lahir di zaman ini. Sedangkan rumor yang menjadi sumber kehidupan rohnya aja sudah ada dari semenjak 2000 tahun yang lalu, yaitu rumor mengenai Avos Dilevia. Nah, untuk mengetahui semua itu Anos perlu melihatnya langsung, yaitu dengan kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Cuma kan untuk melakukan sihir waktu tingkat tinggi yaitu Revalon butuh kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika mereka sampai melakukan kesalahan sedikit saja, maka bisa merusak aliran waktu dan susah bagi mereka untuk bisa kembali ke masa kini. Makanya Anos perlu melakukannya langsung di dalam Del Sugade dan juga menggunakan sabit milik sang dewa waktu. Soalnya normalnya sihir tingkat tinggi Revalon itu maksimal hanya bisa kembali ke masa ratusan tahun sebelumnya. Tidak akan bisa sampai ke masa 2000 tahun yang lalu. Itu pun nantinya setelah Anos sampai di masa lalu, dia akan sangat hati-hati supaya nggak sampai merubah ataupun merusak masa depan yang sudah ada. Jadi dia hanya akan melihatnya dan nggak akan bertindak terlalu jauh. Makanya saat itu Anos sampai membutuhkan kekuatan mereka semua supaya si Revalon yang bakal dilakukan bisa berjalan dengan sangat baik. Bahkan 10.000 CC aja sampai menyatukan semua pikirannya untuk membantu mereka. Saat itu Anos dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil untuk kembali ke masa lalu. Tepatnya ke waktu setelah Anos baru saja melakukan reinkarnasinya. Karena di waktu itu juga Shin dan Reno sedang kembali ke hutan Ardain dan mereka masih dalam perjalanan. Makanya Anos sengaja langsung pindah ke tepi danau yang ada di wilayah Gairadit. Karena pintu masuk menuju Ardainnya sedang ada di tempat itu. Nah, sebenarnya di waktu ini kan sudah ada penghalang yang memisahkan keempat dunia, termasuk dunia roh dan juga dunia para dewa. Cuma akibat pemisahan itu juga Reno jadi kehilangan banyak kekuatannya untuk sementara waktu. Soalnya saat itu kan Reno juga ikut membantu bersama Kanon dan juga Dewa Militia. Makanya gerbang untuk memasuki hutan roh Ardain masih sangat berdekatan dengan wilayah manusia yaitu Gairadit. Soalnya sebagai penguasa hutan Ardain, Reno masih belum punya kekuatan yang cukup untuk memindahkannya ataupun menutup pintu masuk sepenuhnya. Walaupun kalau untuk binatang surgawi milik para dewa yang berhasil memasuki hutan Ardain, mereka itu sudah lebih dulu memasuki hutan itu sebelum penghalang yang memisahkan keempat dunia diciptakan. Jadi mereka memasuki Ardain saat Reno dan Shin sedang pergi ke Del Sugade. Karena sebenarnya mereka itu cuma makhluk yang cukup lemah dan tidak akan mungkin bisa menembus penghalang yang sudah Anos ciptakan. Saat itu setelah menggunakan teknik penyamaran dan juga menghilangkan hawa keberadaan, mereka pun mulai menuju kota untuk membeli permen yang nantinya bakal mereka gunakan untuk bisa memasuki hutan Ardain. Cuma di situ tanpa sengaja mereka juga melihat Shin dan Reno yang juga berniat membeli permen untuk Titi. Bagi Anos yang melihatnya, mereka itu kelihatan sudah lebih akrab dari sebelumnya. Soalnya sepertinya Reno sudah nggak keberatan dijaga dan ditemani Shin sampai ke hutan Ardain. Dan bahkan kelihatannya dia sudah sangat paham bagaimana cara memperlakukan Shin. Walaupun ya untuk Shin-nya mau dilihat dari manapun dia masih kelihatan sangat polos seperti biasanya. Nah, sebenarnya di novelnya di sini Shin sudah sadar kalau ada beberapa orang yang sedang mengintainya dari kejauhan. Tentunya Shin juga sadar kalau orang yang sedang mengintainya sangat kuat. Lalu di scene berikutnya, saat itu Reno dan Shin akhirnya sampai di hutan Ardain. Sedangkan tak lama setelah itu, Anos dan kawan-kawan juga berhasil untuk memasuki hutan itu. Cuma saat itu sudah ada banyak binatang surgawi yang bahkan sudah mulai melahap para roh di hutan itu. Ya walaupun mereka tergolong sebagai makhluk yang cukup lemah bagi para iblis yang kuat, cuma mereka itu cukup berbahaya bagi makhluk seperti roh.
Karena binatang surgawi itu punya kemampuan untuk melahap sumber kehidupan milik para roh. Makanya bahkan roh kuat seperti Jenul, Linyon, dan yang lainnya sampai kerepotan untuk melenyapkan mereka semua. Walaupun setelah Shin sampai di tempat itu, tidak butuh waktu lama bagi dia untuk melenyapkan mereka semua. Bahkan saat itu Anos dan yang lainnya juga sampai membantu mereka. Karena memang Anos sudah nggak berniat untuk bersembunyi ataupun mengintai mereka dari kejauhan. Jadi mending sekalian menunjukkan diri dan sekalian mengawasi mereka langsung dari dekat. Namun juga sambil menyamar. Ya akhirnya saat itu Anos menyamar sebagai anak muda bernama Anos Porticolo. Yang mana dirinya bersama teman-temannya itu merupakan sang penghibur keliling yang kebetulan sedang memainkan peran sang Raja Iblis yaitu Anos Voldigoth. Ya sebenarnya hal itu mereka lakukan supaya nggak terlalu mengubah sejarah masa lalu aja. Cuma ya kalau untuk Shin hal seperti itu nggak akan bisa mengecohnya. Sekalipun Anos sudah menyamarkan sumber, akar, dan juga kekuatan sihirnya. Ya jadi sebenarnya di sini Shin udah tahu kalau anak muda itu merupakan tuanya yaitu Anos Voldigoth. Cuma kan sebelum Shin bertanya lebih jauh, Anos lebih dulu mengatakan dirinya hanyalah sang menghibur keliling yang bernama Anos Porticolo. Makanya Shin langsung mengabaikan tujuan mereka yang sebenarnya dan juga membiarkan mereka untuk tinggal di hutan itu. Karena Shin udah langsung paham kalau tuannya pasti punya alasan sendiri kenapa sampai kembali ke masa lalu dan melakukan semua itu. Jadi ya hanya dengan kode seperti itu, Shin langsung menganggap kalau anak muda itu memang Anos Porticolo supaya nggak terlalu merubah ingatan di masa depan nanti. Bahkan di sini Shin sampai berbohong pada Reno kalau dirinya sudah pernah bertemu dengan mereka. Setelah itu Anos pun sempat bertanya pada Reno mengenai Lena yang masih kehilangan ingatannya. Cuma Reno yang mendengar itu langsung mengatakan belum tahu apapun mengenai Lena. Dia juga memberikan alasan kalau sebagai ibu dari semua roh, bukan berarti Reno itu mengetahui semuanya tentang mereka. Ya tentu Reno sengaja berbohong supaya Lena nggak sampai kehilangan rumornya dan akhirnya menghilang. Karena memang dia merupakan roh yang disebut sebagai Vlan si peri cinta. Nah jika Lena sampai tahu dirinya merupakan peri cinta, maka rumornya sebagai peri cinta yang selalu mencari ingatan juga akan langsung menghilang. Namun di sini sebelum Reno menjelaskan semuanya, tiba-tiba masih ada satu binatang surgawi yang saat itu menyerang mereka. Walaupun dalam sekejap Rey langsung melenyapkannya menggunakan pedang Sigesta yang dia pinjam dari Shin. Bahkan setelah itu Shin juga mengizinkan Rey untuk menyimpan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Ya sepertinya Shin juga langsung tahu kalau orang itu merupakan pahlawan kanon. Oke selanjutnya mari kita masuk ke episode 7-nya guys. Di awal episode 7-nya kita langsung ditunjukkan sedikit mengenai masa lalu Shin saat masih menjadi pedang pembunuh dewa. Ya jadi dulunya Shin itu merupakan sebuah pedang iblis yang sengaja diciptakan untuk membunuh para dewa. Cuma karena nggak ada yang mampu menggunakannya dengan maksimal, makanya akhirnya sang pengguna terakhir mengorbankan semua kekuatannya sendiri untuk mengubah pedang itu menjadi seorang iblis yang akhirnya kita kenal saat ini sebagai Shin Reglia. Karena dia berharap suatu saat nanti akan ada orang yang mampu menggunakan Shin dengan sangat maksimal. Makanya sampai saat ini Shin itu masih seperti wadah kosong yang belum punya banyak emosi. Lalu lanjut ke ceritanya, saat itu Reno menggunakan kekuatan Senetero untuk menyembuhkan semua roh dan juga memulihkan semua hutan yang rusak sebelumnya. Di situ saat mereka sedang mendiskusikan bagaimana binatang para dewa bisa memasuki hutan Ardein, Reno juga jadi khawatir apakah jangan-jangan Nosgale juga masih ada di dalam hutan itu. Karena kan binatang para dewa juga masuk ke hutan itu sebelum penghalang yang memisahkan keempat dunia diciptakan. Nah hal itulah yang bakal menjadi alasan Shin untuk tetap tinggal sementara di hutan itu. Karena kan tugas yang diberikan Anos padanya adalah menjaga Reno tetap aman. Jadi jika masih ada kemungkinan Nosgale bakal mengincarnya setelah sampai di Ardein, dan bahkan masih ada kemungkinan Nosgale masih ada di hutan itu, maka sudah menjadi tugas Shin untuk menghilangkan semua ancaman itu sebelum nantinya meninggalkan Reno dan menyusul tuannya ke masa depan. Ya rencana awalnya seperti itu. Karena menyusul Anos ke masa depan itu merupakan keinginan terbesar Shin. Cuma kan ternyata ada beberapa hal yang tidak terduga yang akhirnya membuat Shin harus tetap tinggal di hutan itu. Dan bahkan sampai menjadi Raja Roh untuk menggantikan Reno. Lalu lanjut ke scene berikutnya, saat itu Megarenov yang merupakan pohon perang agung akhirnya akan menghilang untuk selamanya. Ya dia tuh merupakan roh yang selalu memberikan kebijaksanaan dan juga pengetahuan pada manusia. Supaya mereka bisa selamat dari masa perang dan juga supaya mereka mampu melawan para iblis.
Cuma kan sebelumnya saat Thanos, Reno, Kanon, dan Militia berniat menghentikan perang untuk selamanya, Megara sebagai pohon perang juga ikut membantu mereka, yaitu dengan cara memberikan kebijaksanaan pada manusia supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan para iblis. Karena kedepannya sudah memasuki masa damai dan nggak akan ada peperangan lagi. Tapi kan apa yang dilakukan Megara itu sama aja melanggar umurnya sendiri sebagai pohon perang. Makanya sudah waktunya bagi dia untuk menghilang selamanya. Ya walaupun dia sama sekali gak menyesali semua itu. Soalnya hal itu dia lakukan juga untuk kebaikan dunia itu sendiri. Bahkan di sini sebelum menghilang dia juga memberikan kebijaksanaan pada Thanos dan kawan-kawan. Walaupun ternyata Thanos sama sekali gak membutuhkan itu. Nah di sini saat melihat Reno sedang menangis, tanpa diduga Shin sampai punya keinginan untuk menghentikan air matanya. Ya sebenarnya itu merupakan hal yang sangat mengejutkan. Karena seorang Shin yang sampai punya keinginan seperti itu. Namun dari air mata Reno itulah nantinya seorang roh dengan umur yang baru bakalan terlahir. Ya akhirnya di waktu inilah Ainu Yunin sebagai pohon pendidikan mulai terlahir ke dunia itu. Walaupun saat itu dia masih belum siap untuk memberikan pendidikan pada mereka semua. Karena kan dia baru saja terlahir ke dunia itu. Walaupun saat itu Thanos dan kawan-kawan langsung mencoba mencari lembaran yang hilang dari buku peri cinta Flan. Sedangkan di tempat lain, saat itu Reno sedang mengajak Shin untuk ikut menyiram bunga lili air mata. Yang mana bunga itu merupakan bunga yang bisa menyerap air mata Reno sendiri. Nah dari bunga itulah nantinya para roh baru akan mulai terlahir dengan rumor yang bermacam-macam. Makanya Reno sampai disebut sebagai ibu dari semua roh. Karena memang dari air yang keluar dari matanya aja bisa melahirkan roh yang baru. Walaupun tentu butuh waktu supaya roh-roh baru yang bakal terlahir nantinya punya rumor dan asal-usul yang baik. Makanya Reno selalu menyiram mereka dengan penuh kasih sayang dan juga penuh dengan cinta. Di sini Shin pun mulai diajari untuk mencoba menyiram mereka dengan cara seperti itu. Walaupun ya tentu Shin sama sekali nggak bisa memahaminya. Karena yang dipikirkan Shin itu cuma tuanya yaitu Thanos Fully Good. Tak lama kemudian saat itu mereka pun kedatangan tamu yang sudah memasuki hutan itu yaitu Raja Kematian Eldemet. Dia datang ke tempat itu untuk memberitahu tujuan Osgalia dan juga mengenai keberadaannya saat ini. Ya jadi di waktu ini Eldemet sudah membentuk kesepakatan dengan Osgalia. Dia sengaja membiarkan tubuhnya digunakan Osgalia supaya Osgalia bisa melanjutkan rencananya untuk menciptakan anak dewa yang nantinya bakal mengalahkan Thanos Fully Good. Karena kan setelah penghalang yang memisahkan empat dunia diciptakan, Osgalia sebagai dewa jadi kesulitan untuk ikut campur pada dunia itu. Makanya dia butuh wadah untuk bisa melanjutkan rencananya yaitu menggunakan tubuh Eldemet. Tentu tujuan Eldemet mendukung rencananya itu supaya Thanos bisa mendapatkan musuh yang kuat. Karena kan memang dia sangat maniak akan hal itu guys. Makanya Eldemet sengaja datang ke hutan Ardain dan memberitahukan semuanya pada mereka. Karena jika Shin dan Reno mampu menghentikan rencana Osgalia dan mencegah kelahiran anak dewa, maka itu berarti anak dewa yang bakal Osgalia ciptakan gak layak untuk menjadi musuh Thanos Fully Good. Atau misalnya jika di waktu ini Osgalia sampai dikalahkan oleh Shin dan Reno sampai gak mampu untuk bangkit kembali, maka Eldemet bakal punya kesempatan untuk mengambil alih kekuatan Osgalia sebagai ayah para dewa. Karena kan mereka sudah menyatu dalam satu tubuh. Ya simpelnya mau apapun yang terjadi ke depannya, Eldemet bakal tetap mendapatkan kesenangannya sendiri. Makanya di sini Eldemet sampai membuat nyawa Reno sampai terancam. Soalnya dengan begitu maka Osgalia bakal nggak punya pilihan lain untuk keluar dan juga menunjukkan dirinya. Soalnya kan peran Reno sangat dibutuhkan supaya rencananya untuk melahirkan anak dewa bisa berjalan dengan lancar. Saat itu setelah Osgalia menunjukkan dirinya, dia pun mulai memberitahukan mengenai rencananya sendiri. Ya, para dewa di novel ini memang selalu seperti itu guys. Mereka itu selalu yakin kalau perintah dan tatanan para dewa itu sangat mutlak. Makanya mereka seringkali sampai memberitahukan rencana mereka sendiri. Soalnya bagi mereka hal itu nggak akan merubah apapun dan perintah yang sudah mereka berikan bakal selalu berjalan. Di sini Osgalia juga sempat menjelaskan sedikit mengenai masa lalu Shin dan juga siapa Shin yang sebenarnya. Kenapa sampai saat ini Shin belum mampu untuk merasakan beberapa emosi seperti halnya cinta dan sebagainya. Karena memang dulunya dia hanyalah sebuah pedang iblis pembunuh dewa. Cuma kan di waktu ini juga Osgalia mengatakan bakal memberikan kebijaksanaannya supaya Shin yang tadinya cuma seperti wadah kosong bisa merasakan banyak perasaan seperti halnya cinta dan sebagainya. Karena hal itu merupakan kunci utama supaya rencana Osgalia bisa berhasil.
Tapi ya bukan berarti Nausicaa-nya langsung yang bakal memberikan perasaan seperti itu pada Shin. Melainkan Reno yang nantinya bakal menjadi ibu dari anak dewa yang diinginkan Nausicaa. Ya, jadi sebenarnya Nausicaa itu sangat mendukung mereka supaya bisa saling mencintai satu sama lain. Karena kan dengan begitu nantinya mereka juga bakal melakukan hubungan dan juga melahirkan anak dewa. Cuma kan di sini sepertinya mereka masih belum paham mengenai maksud dan tujuan Nausicaa. Karena bahkan setelah Nausicaa dikalahkan, di sini Reno sampai berjanji akan mengajari Shin apa itu cinta dan juga bakal mengisi kekosongan dalam hatinya. Bahkan Shin juga sudah berjanji akan tetap bersama Reno di hutan itu. Ya sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sama aja sudah masuk ke dalam rencana Nausicaa. Walaupun ya jika tidak seperti itu, maka Miss Heraclea nggak akan pernah terlahir ke dunia itu. Ya akhirnya episode ini pun ditutup dengan janji mereka berdua yang nantinya bakal membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari sini saya, kenapa kelinci terbang? Ya gue nggak tahu apa maksudnya, tapi thank you Shin. Lalu dari streamer semangat bang, ditunggu pembahasan mau gue akuinya. Iya ini udah lanjut lagi, thank you stream. Iya itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.